itu suatu jangkar yang kuat bagi Rasul Paulus. Dia mendengar bahwa dia akan bertemu dengan kaisar. Maka dari itu dia pegang akan janji Tuhan. Dia pegang akan janji Tuhan. Meskipun badai mengamuk, meskipun gelombang begitu besar, tetapi Rasul Paulus ingat karena janji Tuhan mengatakan dia akan bertemu dengan kaisar. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia katakan akan apa? Akan selamat. Kenapa Rasul Paulus? Kenapa Rasul Paulus begitu tenang? Kenapa Rasul Paulus begitu tenang? Karena Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Ada amin, saudara. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berfirman, engkau akan menghadap kaisar, sungguh Tuhan akan membawa Rasul Paulus kepada kaisar. Kalau Tuhan mengatakan bahwa semua orang akan selamat, janji daripada Tuhan akan digenapin. Semua orang akan selamat. Roma pasal 4 ayat 21 katakan bahwa Allah, Rome chapter 4 verse 21, katakan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Being fully persuaded that God had power, katakan bersama-sama, power to do what He had promised. Dia mempunyai suatu kuasa. Allah berkuasa untuk melaksanakan yang Tuhan janjikan. Saya percaya kalau Tuhan memberi, Tuhan akan menggenapi. Amin. Tuhan memberikan janjinya kepada kita dan Tuhan akan menggenapi akan janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari akan janji daripada Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara, di dalam Alkitab ada 7.847 janji Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada 7.847 janji-janji daripada Tuhan. Bukan ayat, tetapi janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Yehezkiel, ya, hanya di dalam 3 kitab ini aja 1.000 saudara janji Tuhan. Ada 1.000 janji Tuhan. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita selalu pegang akan firman Tuhan. Pegang akan janji Tuhan. Biarlah janji Tuhan, firman Tuhan itu boleh menjadi jangkar yang kuat di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Biarlah memberikan kekuatan bagi kehidupan saudara dan saya. Janji itu akan memberikan kekuatan. Janji itu akan menjadi jangkar yang tertanam begitu dalam, yang kita tidak akan terombang-ambingkan, membuat setiap daripada kita mengalami keselamatan. Setiap daripada kita yang berpegang pada firman Tuhan akan mengalami keselamatan. Di dalam kitab Mazmur, pasal 119 ayat 105. Kalau saudara mempunyai Alkitab saudara, mari kita buka bersama-sama. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Ya, ayat ini sudah saudara sering baca. Tapi saya ingin memberikan suatu pengertian yang lebih dalam untuk saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ya, firman, your word is a lamp. Is a lamp. Saudara, saya ada satu ilustrasi, ya. This is the lamp. Ya. Firman Tuhan itu sebagai pelita, Ya. Firman Tuhan bukan sebagai apa? Bukan sebagai lampu yang besar, tetapi sebagai pelita. Saya minta untuk ada yang mematikan lampu, ya. Semua lampu dimatikan. Ya. Ini pelita, saudara. Pelita, of course, saudara nggak bisa melihat jauh. Pelita sangat terbatas.
pandangan saudara sangat terbatas. Kalau ini gelap semua, ya, yang saudara lihat hanya sebagian, kira-kira mungkin 2 meter. Oke? Dan saudara berjalan sesuai dengan pelita ini. Seringkali kita ngomel kepada Tuhan karena kita nggak bisa melihat jauh. Tetapi pelita ini cukup menjadi terang bagi kaki kita. Firman Tuhan katakan, Your word is the lamp unto my feet. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki kita. Tuhan tidak memberikan sesuatu mungkin pandangan yang jauh dengan firman Tuhan. Tuhan mau banyak sekali janji-janji daripada Tuhan, tetapi mungkin kita belum mencapai akan janji itu. Tetapi kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, berjalan dengan janji Tuhan, kita akan sampai di mana Tuhan menjanjikan janjinya. Ada amin, saudara. Seringkali yang kita pikirkan bahwa firman Tuhan itu sebagai apa? Sebagai terang. Oh, Tuhan, ini janjimu. Wait a minute. Firman Tuhan katakan sebagai apa? Pelita. Yang mana cukup hanya untuk kita menaruh iman kita kepada Tuhan, untuk kita bergantung pada Dia. Ya, Tuhan mungkin memberikan janji untuk masa depan. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur katakan firman Tuhan sebagai pelita. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan berbicara untuk kita faithful. Kita faithful. Kita faithful. Meskipun kita belum melihat apa nanti di depan. Kalau saudara saya pernah pada saat saya berada di Ekuador, saya bersama dengan Pastor Anto. Waktu itu saya terheran-heran. Orang Indian luar biasa sekali. Orang Indian di Ekuador luar biasa sekali. Begitu gelap saya nggak bisa melihat, saudara. Tapi dia mempunyai insting. Dia katakan, berhenti di sini. Rumah saya di situ. Saya lihat mana rumahnya, ya nggak lihat. Karena kita mengantar naik gunung, nggak tahu di mana itu, ya. Dia katakan berhenti di sini, rumahnya di situ. Wow, saya bisa membayangkan begitu gelap. Kalau saya mungkin pakai senter, saya nggak akan bisa melihat apa-apa karena di situ hutan, saudara. Saya nggak bisa melihat apa-apa. Mungkin yang saya lihat hanya senter saya. That's it. Disitulah kita berpegang kepada firman Tuhan yang akan membawa kita keluar daripada hutan. Ada amin, saudara. Demikianlah Tuhan katakan, firman sebagai pelita. Firman bukan seperti lampu sorot yang muter-muter ini, saudara. Ya, begitu terang. Tapi firman Tuhan itu hanya dikatakan simple, tetapi memberikan penerangan bagi kaki kita. Kalau kita ini mau berjalan sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ada amin, saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi jangkar yang kuat untuk saudara. Rasul Paulus begitu menerima firman, dia yakin dia akan sampai ke Rom. Dia akan sampai ke Roma. Yang ketiga, jangkar yang kuat yaitu ada di dalam rencana Allah. Jangkar yang kuat oleh rencana Allah. Ya, oleh rencana Allah. Di dalam ayat yang tadi 24, kita bisa melihat di situ. Disitulah rencana daripada Allah. Ya, Allah merencanakan, Tuhan mempunyai sesuatu rencana daripada Tuhan untuk setiap daripada mereka selamat. Rencana daripada Tuhan sesuai dengan janjinya. Ya, jadi ada janji. Dan janji itu pun tidak hanya sekedar janji, itu rencana daripada Allah.
Kalau saudara dan saya tahu akan rencana Allah di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita tidak akan takut menghadapi apapun juga. Ada amin. Kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam rencana Allah, maka dari itu kita tidak akan takut terhadap apapun juga. Maka dari itu di dalam ayat yang 24 dikatakan, demikian mereka semua selamat naik ke darat. Jadi ada suatu firman, ada suatu janji, dan Tuhan itu bekerja di dalam rencananya. Berapa banyak katakan amin? Maka dari itu di dalam ayat 44 mengatakan, yang terakhir katakan, di dalam ayat 44, bahwa demikianlah mereka semua selamat. Mereka semua selamat. Mereka selamat karena apa? Karena janji? Ya. Tetapi juga karena Tuhan bekerja di dalam rencananya. Ada amin. Maka dari itu di dalam kehidupan saudara dan saya juga banyak sekali akan janji daripada Tuhan. Dan kita semua ada di dalam rancangan daripada Tuhan. Rancangan daripada Tuhan, sebagaimana Yeremia katakan 29 ayat 11, bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang indah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Ada amin. Setiap daripada kita, Tuhan ada sesuatu rencana. Katakan, Tuhan mempunyai rencana di dalam hidupku. Setiap daripada kita, Tuhan mempunyai rencana. Maka dari itu jangan kita berkata kepada Tuhan, ya, bahwa aku adalah orang yang percuma. Saudara bukan orang yang percuma. Tetapi Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara. Saudara ada di Amerika, Tuhan mempunyai rencana. Berapa banyak katakan amin? Saudara ada di gereja ini, Tuhan mempunyai rencana. Saudara berada di Houston, Tuhan mempunyai rencana. Saudara mungkin lahir di tengah-tengah orang tua saudara, Tuhan mempunyai rencana. Ada amin. Bukan saudara hanya sekedar jadi, tetapi karena Tuhan merencanakan. Bukan kita hanya sekedar ada di tempat ini, tetapi karena Tuhan merencanakan. Ada suatu rencana Allah di dalam kehidupan saudara. Ada rencana Allah kenapa saudara ada di tempat ini. Kenapa saudara ada di Houston. Ada suatu rencana daripada Allah sendiri. Yusuf kalau kita boleh lihat, meskipun berada di dalam suatu gua, dia dibuang oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, dia dibuang. Tetapi apa? Tuhan mempunyai rencana di situ. Dia dijual sebagai budak. Firman Tuhan katakan, Tuhan bersama dengan dia. Dia ada di dalam penjara. Tuhan juga bersama dengan dia. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan daripada Yusuf. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan daripada setiap daripada saudara. Ada amin saudara. Yusuf sebagai orang yang berhasil karena Tuhan membawa dari dalam lubang sumur yang kering. Dijual sebagai budak merupakan suatu rencana Tuhan. Berada di penjara, menjadi istri dicobai oleh istri daripada Potifar. Dia masuk ke penjara dan akhirnya dia diangkat. Semuanya itu Tuhan pimpin, semuanya ada di dalam rencana daripada Allah. Kalau kita sudah belajar beberapa saat yang lalu tentang abundant life berarti kita hidup di dalam rencana Allah. Berapa banyak katakan amin? Abundant life bukan harta yang luar biasa ada dalam kehidupan kita. Itu belum abundant life. Saya memberikan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu tentang Lydia. Lydia seorang yang berhasil, dia seorang businesswoman, dia yang mempunyai pabrik, ya, dan mempunyai cabang di negara lain dan lain sebagainya. Secara luar biasa bisnisnya, boleh saya katakan seperti bisnis yang multimillion kalau saya boleh katakan. Tetapi dia mengalami suatu kekosongan. Sampai ada Tuhan di dalam kehidupan. Ada sesuatu rencana daripada Tuhan.
Maka dari itu, Lydia dipakai di dalam rencana daripada Tuhan. Di dalam keberhasilan dia, Tuhan memakai akan kehidupan Lydia untuk membangun adanya gereja-gereja, terutama gereja di Filipi. Ada suatu rencana daripada Tuhan. Ada suatu kisah daripada tiga pohon di atas gunung. Mungkin saudara pernah mendengar akan cerita ini. Pohon yang pertama mengatakan mempunyai impian nanti, dan dia berdoa, nanti kalau aku sudah besar, biarlah aku dipotong dan menjadi menjadi kotak perhiasan bagi bangsawan. Perhiasan-perhiasan luar biasa biar ditaruh di dalam petiku, dia katakan. Biar aku menjadi orang yang berguna. Pohon yang kedua katakan, biarlah nanti kalau aku sudah dewasa dan aku nanti dipotong, biarlah aku juga menjadi kayu yang berguna. Biarlah aku boleh ditinggikan, menjadi pohon yang ditinggikan, menjadi suatu kenangan yang indah di atas gunung, dia katakan. Pohon yang ketiga, dia berkata, biarlah aku nanti kalau sudah dewasa aku dipotong, dan aku akan menjadi perahu yang besar, bahkan menjadi tempat di mana raja berlayar, dia katakan. Benar saudara, setelah mereka dewasa, dipotong kayu yang pertama, ditaruh oleh orang yang memotong di atas gudang. Kayu yang kedua, dipotong menjadi kayu-kayu yang panjang, dan habis itu diletakkan. Kayu yang ketiga, dipotong bukan menjadi kapal yang besar, tetapi menjadi perahu-perahu yang kecil. Kayu yang pertama, dia menggerutu, aduh aku berdoa dari dulu, tetapi nyatanya aku hanya berada di palungan. Menjadi kayu yang tidak terpakai, dia katakan. Yang kedua, juga katakan, aku menjadi kayu yang sama, hanya tergeletak dan tidak terpakai. Kayu yang ketiga, aku impikan suatu yang besar, tetapi aku hanya sebagai perahu untuk para nelayan. Tetapi apa yang terjadi setelah itu semuanya? Kayu yang pertama, benar, pada saat kelahiran, disitulah kayu yang pertama menjadi tempat yang lebih precious, lebih berharga daripada apapun juga, karena Yesus memakai akan kayu yang pertama untuk menjadi palungan. Kayu yang kedua, kayu yang begitu panjang, dipotong, begitu kayu yang begitu kasar seperti tidak terpakai. Tetapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan di Golgota, kayu itu menjadi kayu yang berada di atas gunung dan menjadi tempat di mana kematian Tuhan ada di situ. Dan di situ semua orang memandang, bahkan kita pun memandang akan salib itu. Kayu yang ketiga hanya sebagai perahu yang kecil, tetapi perahu yang sempat mengalami mujizat daripada Tuhan. Pada saat Tuhan katakan, tebarkanlah jalamu ke kanan, dan murid-murid Tuhan mendapatkan akan ikan-ikan yang begitu banyak. Katakan perahu itu hampir tenggelam, mengalami akan mujizat Tuhan. Dan perahu itu pun perahu yang sama, yang mungkin dia berpikir, aduh aku tidak seperti apa yang aku doakan, yang tidak seperti aku bayangkan. Tetapi Yesus, Raja daripada segala raja, pernah ada di atas perahu itu. Bahkan Yesus pernah menghardik akan lautan yang bergelora. Diam dan lautan teduh.
pada saat itu. Sepertinya kita tidak ada di dalam rencana Tuhan. Sepertinya kita sia-sia ada di dalam gudang. Tetapi setiap daripada kita ada di dalam rencana Tuhan. Kalau saudara dan saya tahu bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan, maka itu menjadi jangkar yang kuat. Menjadi jangkar yang kuat untuk kita. Kita tidak akan terombang-ambingkan. Kita tidak akan dikecewakan oleh apapun juga. Kita akan tetap menjadi orang yang teguh di dalam menghadapi akan badai-badai yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jangkar yang keempat, yaitu jangkar oleh kuasa daripada Allah. Ayat yang ke-44 tadi yang kita baca, bahwa dikatakan demikianlah mereka selamat, ya, mereka selamat dan naik ke darat. Semuanya ini terjadi karena ada jangkar, yaitu kuasa daripada Allah. Kuasa daripada Allah menjadi jangkar daripada Rasul Paulus. Kuasa daripada Allah yang akan membawa akan mereka semua selamat. Mereka semua selamat karena ada kuasa daripada Allah. Kuasa daripada Allah yang sanggup, yang mana membuat semua lautan, semua badai yang bergelora itu akan menjadi tenang karena ada kuasa Yesus Kristus. Pada saat saudara dan saya tahu bahwa ada kuasa daripada Allah, maka dari itu setiap daripada kita akan merasa tenang, kita akan merasa kuat, kita tidak akan terombang-ambingkan karena kuasa Allah ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Entah badai apapun juga, tetapi kuasa Allah membuat segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah membuat segala sesuatu yang mungkin saudara merasa impossible hal ini terjadi. Tetapi yang impossible justru terjadi karena kuasa daripada Allah ada di dalam kehidupan kita. Ada amin. Yeremia 32 ayat 17 katakan, tidak ada satupun, ya, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Dalam bahasa Inggrisnya katakan, there is nothing too hard for you. Ya, nothing too hard bagi Allah. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ya, perhatikan itu. Lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita, ya, merupakan suatu kuasa yang bekerja di dalam kehidupan daripada saudara dan saya. Kuasa daripada Allah akan menjadikan kekuatan bagi kita. Kuasa daripada Allah akan menjadi jangkar yang kuat. Maka dari itu saudara dan saya selalu ada 4 jangkar yang saudara harus ingat. Yaitu jangkar apa saudara? Yang pertama, hadirat daripada Tuhan. Hadirat daripada Tuhan harus kita selalu rindukan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara rindu selalu ada di dalam hadirat Tuhan? Amin. Kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka jangkar itu akan menjadi jangkar yang kuat. Yang kedua, yaitu jangkar janji-janji Tuhan. Jangkar janji oleh Tuhan, ya. Janji-janji Tuhan harus ada, firman Tuhan harus ada. Meskipun firman Tuhan katakan sebagai pelita, kita nggak bisa melihat jauh. Tetapi biarlah kita faithful dengan firman yang Tuhan berikan. Kita faithful, setapak demi setapak kita berjalan. Setapak demi setapak kita terus berjalan bersama dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Kita bukan orang yang hanya asal ada di dunia ini, tetapi Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang keempat, yaitu jangkar yang kuat, karena kita hidup di dalam kuasa daripada Allah. Kuasa Tuhan sampai sekarang
tetap nyata. Ada amin. Kuasa Tuhan tetap bekerja sampai saat ini untuk saudara dan saya. Kalau Tuhan sanggup membelah Laut Merah, sanggup membelah akan sungai Yordan, kalau kuasa daripada Allah sanggup untuk membuat kapak itu mengapung, saudara. Kalau kuasa Allah sanggup membuat keledai Bileam berbicara. Kalau kuasa Allah sanggup merubah air untuk menjadi anggur. Kalau kuasa Allah dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Apa badai di dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tuhan faithful untuk saudara dan saya. Tuhan akan melakukan apa yang Dia janjikan. Tuhan penuh dengan kuasa-Nya. Tuhan berkuasa atas apapun juga yang ada di dunia ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita. Ya, entah badai apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau mungkin saudara tidak ada badai di dalam kehidupan kita saat ini, tapi biarlah kita boleh selalu merenungkan hadirat daripada Tuhan. Janji Tuhan, firman Tuhan, rencana Tuhan, dan juga yang keempat, yaitu kuasa Tuhan. Semuanya ini biarlah menjadi jangkar. Sebagaimana Rasul Paulus mempunyai 4 jangkar ini. Demikianlah kita. Meskipun mungkin kapal itu pecah, tetapi kita tetap menjadi orang. Yang mana menjadi orang yang tetap teguh berdiri. Bahkan sanggup menanggulangi segala sesuatu itu. Mari kita berdoa.